Balik lagi bareng Katadza. Hai semuanya, kita balik lagi belajar Intro to Game Theory. Di video ini kita bakal belajar Dynamic Games atau dia game yang tiap player mainnya gantian. Di sini kata kunci yang penting adalah adanya contingency action atau sequential rationality. Maksudnya ada dua ini. Ada contingency action sama ada sequential rationality. Di sini maksudnya contingency action itu adalah strategi dimana kayak kalau dia milihnya A, aku akan milih B. Tapi kalau dia milihnya A1, aku akan milih B1. Nah, itu maksudnya kayak bukan kayak saya akan pilih B gitu. Tapi ada action plan-nya. Ini nih namanya action plan. Ada alternatif. Jadi kalau dia bukan pilih yang kita kira, itu bakal kayak gimana hasilnya. Nah, terus jadinya di game ini komponennya tuh nambah 2 dari biasanya. Nah, komponen game yang pertama yang jelas harus ada playersnya kan. Players, ini biasa. Terus ada strategi. Nah, ini agak beda. Ini strateginya harus si contingency action itu atau action plan. Jadi strateginya tuh untuk tiap kesempatan main. Yang ketiga ada payoff. Oke, ini kan 3 komponen yang ada di game-game sebelumnya juga. Nah, yang membedakan tuh 2 ini. Karena tadi tiap player mainnya gantian, maka ada satu komponen tambahan yang penting yaitu order of play atau order of the move. Jadi, siapa yang main duluan gitu. Ini bisa juga disebut time. Nah, berikutnya karena kita ngomongin dynamic games yang dia itu complete information. Jadi abis player 1 main misalnya, player 2 tuh tahu dia main apa. Player 2 tahu player 1 main apa. Nah, itu kita makanya di sini kita punya information. Oke. Nah, sekarang kalau dulu kita belajar static, kita kan nge-express gamenya itu dalam bentuk matriks kan. Nah, sekarang kalau di dynamic game kita bikin yang namanya game tree. Game tree ini intinya adalah kumpulan nodes yang di-connect sama branches gitu. Jadi kayak gini contohnya, kita geser. Misalnya kita punya initial nodes X gitu, yang dimainin sama player 1. Jadi ini player 1 main duluan, ini initial nodesnya, terus player 1 misalnya punya 2 strategi A dan B gitu. A dan B ini tuh strategi dia main. Terus di sini bisa aja ada nodes lagi. Ini ada nodes, terus dia ini ada nodes dan ke nodes juga. Misalnya ini nodesnya Y gitu ya. Yang ini Y aksen. Terus ya ini dia udah nggak bercabang lagi, udah tinggal payoff-nya. Misalnya di sini payoff-nya. Bisa juga misalnya yang Y aksen ini dia bercabang lagi nih, jadi 2 kemungkinan strategi C dan D gitu. Ini terus yang ini kita namain Z dan Z aksen. Terus ini misalnya udah berakhir, ini ada payoff juga. Nah, bentuk game tree itu kayak gini. Diulang, tadi yang ini namanya initial node. Yang ini huruf kapital, strategi. Terus ini nih nodes yang berujung di payoff, ini namanya terminal nodes.
Oke. Nah, itu bentuk dari game tree. Nah, game tree ini juga punya rules nih. Yang pertama, tiap node. Oh, ada dua kosakata lagi. Ada predecessor dan suksesor. Kalau predecessor tuh berarti node sebelumnya. Kalau suksesor itu berarti node setelahnya. Nah, ini rules pertama itu bilang setiap node itu adalah suksesor dari initial node atau X di sini. Semua nodes ya. Jadi Y aksen, Z aksen itu adalah suksesor dari initial node. Terus yang kedua, tiap node kecuali initial node dia punya tepat satu predecessor. Oke. Nih ya contohnya, Y ya udah predecessornya tuh X. Z predecessornya Y aksen, cuman satu. Terus rule yang ketiga, kalau ada multiple branches tuh nih yang bentuknya panah-panah. Kalau ada multiple branches harus di label dari action atau strateginya itu harus beda. Contohnya Y aksen dia punya cabangnya ke Z dan Z aksen. Nah, itu yang ke Z sama yang ke Z aksen itu harus beda hurufnya. Di sini C sama D gitu. Terus yang keempat, setiap information set hanya nodes salah satu player. Ini game tree. Tadi ada sedikit lupa, di sini harusnya ditambah ini P2. Di sini P1. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut, kita akan bahas yang namanya information sets. Jadi sebenarnya bahkan static game pun bisa kita ekspres dalam bentuk game tree dengan mengikut sertakan apa yang namanya information sets. Intinya nih, misalnya kita punya static game kayak gini. Nah, ini bisa kita bentuk game tree-nya juga. Kita bikin misalnya kasusnya player 1 gerak duluan ya. Initial node-nya berarti siapa yang main? Player 1 nih. Initial node. Oke. Terus dia punya berapa action yang mungkin? 2. Ada U dan ada D. Nah, di titik ini kan yang main player 2 nih. Ya kan? Tapi di sini ini kan bahasanya berarti normal form ya. Bentuknya matrix. Terus berarti sebenarnya mereka mainnya itu simultan. Atau player 2 nggak tahu player 1 main apa. Padahal kan tadi kita bilang dynamic game itu adalah player 2 main setelah player 1 tapi dia udah tahu player 1 main apa. Makanya di sini kita ikut sertakan information sets, yaitu bentuknya jadi kayak gini. Kita bilang di sini player 2. Jadi player 2 nggak tahu player 1 main apa sebelumnya. Terus di sini dia punya kemungkinan main yang sama kan. Ada dia mungkin main LR. Dia juga mungkin main LR di sini. Nah, kalau ini notasi actionnya harus sama karena dia ada information sets-nya nih, jembatan yang putus-putus. Nah, terus di sini kita bikin aja payoff-nya. Berarti kalau UL 31, kalau UR 12, kalau DL 21,
DR00. Oke gitu. Jadi tadi kita bilang yang ini nih namanya information sets. Nah, kalau misalnya sebuah game kita punya subgame, yang nanti kita bahas subgame yang isinya dia information sets, ada information sets, artinya ini harus di-solve pakai matriks. Harus di-solve pakai matriks gitu. Nggak bisa pakai yang akan kita pakai buat si dynamic game. Oke, selanjutnya kita bakal bahas subgame dan SPNI. Nah, sebenarnya rangkaian game tree itu bisa kita pecah. Jadi satu game yang besar itu bisa kita pecah jadi beberapa subgame. Misalnya contohnya kita punya subgame-nya kita punya entire game dari Battle of Sexes. Oke, di sini kita bisa lihat subgame-nya. Jadi ini subgame-nya tuh yang main itu cuma satu orang. Yang main itu cuma satu orang. Jadi di sini ada subgame yang ini dimainin sama husband. Subgame yang ini dimainin sama husband juga, sama subgame yang ini. Entire game-nya itu juga merupakan subgame. Itu berarti di sini totalnya ada 3 subgame. Nah, ingat lagi tadi kalau kita punya information sets di rules game tree kita, recall game tree yang nomor 4, yaitu information sets itu cuman buat satu player aja. Berarti kalau misalnya kita punya gamenya bentuknya kayak gini ya. Oke, di sini berarti harus kita lihat lagi nih. Subgame-nya itu berarti ada satu yang ini. Yang ini, yang di atas segini subgame-nya. Yang terakhir adalah the entire game. Jadi yang ini totalnya juga ada 3 subgame including the entire game. Oke. Nah, sekarang kita bahas SPNI. Dia adalah kombinasi dari strategi. Ingat kan, Nash Equilibrium dia bentuknya strategi gitu. Dia adalah kombinasi dari strategi yang menghasilkan Nash Equilibrium di setiap subgame. Oke. Nah, ini bisa kita dapetin kalau kita solving the game by namanya backward induction. Oke. Coba misalnya kita mau solve gamenya si Battle of Sexes nih. Jadi caranya adalah kita cari aja nih NE dari tiap-tiap subgame. Tadi inget lagi, subgame yang pertama itu kan yang ini. Ya kan? Berarti kita lihat aja, ini yang main siapa? Husband. Husband tuh player kedua, berarti yang kita bandingin ini dan ini. 1 dan 0 yang menang yang mana? 1. Makanya kita pilih, kita akan bilang kalau si husband ini bakal pilih musical gini, tandain. Gitu. Nah, terus kita lihat lagi. Berarti kalau dia milih musical, payoff di sini adalah 3,1. Majuin payoff-nya. Terus subgame yang kedua yang mana? Yang ini.
Balik lagi, yang main husband player kedua, berarti yang dibandingin ini dan ini. Yang mana yang akan dipilih? Dia akan milih si S aksen. Dia akan begini. Oke. Kalau kayak gitu berarti payoff di sini adalah 1,3. Sekarang subgame berikutnya yang mana? Entire kan? Berarti sekarang yang milih siapa? Wife-nya. Wife player 1 atau 2? 1. Berarti yang dibandingin ini sama ini. Jelas wife-nya bakal pilih 3, yaitu dia akan pilih musical. Berarti SPNA-nya adalah wife-nya pilih musical dan husband-nya pilih M dengan alternatif S aksen. SPNA ini dibacanya adalah dengan belief-nya husband. Belief si husband bahwa wife akan play musical, husband akan main M, dan sebagai alternatif dia dan husband akan main S aksen kalau ternyata wife-nya main soccer. Gitu, ini cara bacanya. Oke, gitu aja buat teori dynamic game. Oke. Di video berikutnya kita bakal bahas how to solve the game ya, pakai contoh soal.